Kami adalah perusahaan nasional yang berlokasi di Indonesia dan bergerak di bidang perdagangan dengan izin impor untuk peralatan laboratorium dan industri dari luar negeri. Kami memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti ruang meeting dan training serta beberapa barang demo, berbagai macam peralatan laboratorium dan kontrol proses industri tersedia di kami. Kami akan sering memperbarui semua peralatan dan instrumentasi termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan teori, dasar dan penerapan instrumen ini di lapangan sesuai dengan desain masing-masing. Kami akan secara berkala memposting berbagai teori dan teknik dasar di saluran ini. Jika Anda menemukan manfaat dari salah satu posting kami, silakan subscribe, dan untuk lebih lanjut setiap pertanyaan mungkin timbul silakan tinggalkan komentar, dan kami akan menanggapi dengan senang hati. Sekarang kita beralih ke headline. Headline itu adalah merupakan analisa yang merupakan alatnya itu bukan di lab, tapi kita letakkan di dalam proses produksi. Jadi alat analisa yang biasa kita pakai, tapi itu sekarang ada lokasinya di produksi. Nah, dalam hal ini akan mempersingkat waktu yang dipakai oleh operator untuk mengirimkan sampel. Biasanya mungkin dia harus berputar balik dari produksi menuju ke laboratorium. Sekarang dia bisa langsung, mungkin hanya beda seksi aja dari A ke B. Jadi dia langsung bawa sampelnya ke bagian yang melakukan analisa. Itu yang kita sebut dengan proses headline. Jadi proses headline di sini adalah analisa dilakukan langsung di dalam site. Jadi customer bisa langsung, operator langsung mengirimkan sampelnya kepada operator yang akan mengoperasikan alat, dan di situ akan langsung dianalisa. Oke, ini waktunya akan jauh lebih cepat dibanding dengan yang di laboratorium tadi. Jadi mungkin kurang lebih seperempat daripada waktu yang dibutuhkan di analisa di lab. Berikutnya ada kita istilah yang online. Online analyzer ini adalah merupakan produk yang kita coba perkenalkan ke Bapak Ibu sekalian, di mana alatnya ini langsung terintegrasi dengan sistem produksi yang Bapak Ibu miliki. Jadi di sana kita tidak perlu lagi memerlukan operator untuk bolak-balik mengambil sampel, ataupun juga untuk mereport hasil setelahnya. Jadi semua analisa akan dilakukan langsung di dalam tempat. Jadi di sini perbedaan antara online dengan headline itu agak sedikit tipis ya. Kalau di headline tadi kita masih memiliki operator yang untuk mengambil sampel, sementara kalau di online registrasi sampel dan pengambilan sampelnya sudah secara otomatis. Berikutnya lagi ada yang inline. Mungkin inline ini juga termasuk metode yang sering dipergunakan ya. Jadi kalau inline proses itu biasanya kita untuk pengukuran parameter fisik. Parameter fisik yang biasa kita pakai itu biasanya seperti pengukuran pH, pengukuran suhu, pengukuran mungkin dengan reduksi oksidasi, nilai-nilai potensialnya, jadi seperti itu. Nah, inline ini biasanya kita berupa probe. Probe-nya itu langsung ditancapkan langsung ke dalam pipa-pipa produksi. Nah, ini memang pengukurannya adalah real time, jadi apa adanya sampel akan diukur. Nah, inline dengan online itu hampir sama, perbedaannya hanya kalau inline itu langsung ditancapkan di pipa lain produksi, sementara kalau online itu adalah kita mengambil sampel. Sampel akan dimasukkan ke dalam sampel point, dan dari sampel point itu akan langsung dialirkan ke dalam analisa. Jadi kalau bisa dibilang sama-sama real time analysis, hanya perbedaannya kalau yang inline itu dia itu akan langsung ditancapkan ke dalam pipeline yang ada di dalam proses produksi Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya analisa range yang bisa kita lakukan pada umumnya ya, dari persen sampai ke gram per liter. Ini biasanya untuk yang kadar-kadar cukup tinggi. Teknik analisanya juga umumnya biasanya pakai dengan teknik titrasi ataupun dengan ion selektif. Jadi ini biasanya untuk kadar-kadar yang tinggi. Lari lagi yang level lebih rendah dari gram per liter sampai ke ppm, part per million. Biasanya sini udah mulai alat-alat yang cukup sophisticated ya, dalam artian mampu membaca sensitivitas yang cukup rendah. Dalam hal ini contohnya biasanya mungkin seperti kita ada yang kromatografi, ada juga voltametri, ataupun beberapa teknik analisa yang lainnya. Dan yang lebih rendah lagi adalah dari ppm sampai ppt. Biasanya itu adalah untuk
analisa terhadap sampel-sampel yang trace analysis. Nah, ini biasanya alatnya akan jauh lebih complicated ya dibanding dengan yang alat-alat sebelumnya. Biasanya juga ada beberapa teknik-teknik penganalisiaan yang dipakai sehingga dia mampu mencapai level yang cukup rendah seperti itu. Di sini tadi seperti saya jelaskan ada kita teknik-teknik yang dipakai, ada teknik titrasi, ada teknik ion kromatografi, ada elektrokimia, ada juga dengan menggunakan spektroskopi. Jadi teknik-teknik ini yang umum dipakai. Nah, semuanya ini kita memiliki aplikasi bulletin ataupun application note. Jadi kita punya semacam kayak library untuk metode-metode analisa yang semuanya sudah pernah kita uji cobakan. Jadi memang bukan official method, tapi kita sudah pernah coba dan dari situ Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Jadi silahkan kalau ingin melihat mengunjungi website kami www.metrom.com dan Ibu bisa lihat di bagian Bapak Ibu bisa lihat di bagian application finder, nanti bisa dipilih itu matriks analisanya apa, terus sampel yang parameternya apa, dan teknik analisa yang diinginkan apa. Jadi silahkan kalau mungkin Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut berkunjung ke website kami dan dilihat di bagian di application finder. Kita memiliki banyak koleksi untuk aplikasi yang mungkin setidaknya salah satunya mungkin menarik perhatian Bapak Ibu untuk tahu lebih jauh, dan bisa juga menanyakan langsung ke kami, nanti kami akan menyediakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita beralih tentang proses analitik. Di sini kita bicara tentang real time analisa, jadi analisa langsung secara live seperti kita webinar saat ini. Terus juga kita juga dengan teknik online analisa, berarti kita akan meningkatkan frekuensi penghitungan sampel. Karena kalau mungkin biasanya kita ngirim sampel ke lab itu mungkin sejam sekali ataupun dalam sehari 2-3 kali, tapi dengan online analisa kita bisa melakukan jauh lebih banyak. Terus juga dengan begitu kita akan meningkatkan akurasi dan presisi daripada pengujian, karena kita tahu biasanya ada faktor error kesalahan daripada laboratorium itu mungkin kisaran 2,5 sampai 4% yang masih bisa ditoleransi. Nah, dengan mempergunakan sistem automatisasi dengan alat online ini, kita bisa mereduksi error daripada laboratorium itu ke nilai yang lebih rendah. Sekaligus juga kita bisa juga melakukan multi parameter analisis. Ini kita bicara dalam waktu yang bersamaan ya, bukan kalau dia kan biasanya dikerjakan satu persatu, satu parameter selesai, kita lanjutkan dengan parameter berikutnya. Nah, untuk yang multiple parameter ini kita bisa sekaligus mengukur pada saat yang bersamaan dan hasilnya juga akan kita dapat. Jadi ini perbedaan antara yang di lab dengan yang online. Dan tentunya yang paling utama adalah masalah safety. Satu persatu nanti akan kita lihat, kita bahas. Oke, di sini kita bisa lihat pengambilan sampel yang masih kita bilang offline system. Jadi ada operator produksi datang ke titik tempat pengambilan sampel. Dia akan mengambil sampel secukupnya. Setelah selesai, dia akan bawa sampelnya menuju ke dalam laboratorium. Nah, proses ini sendiri tentunya sudah akan memakan waktu ya. Jadi jarak antara dengan produksi biasanya cukup jauh. Nah, dia sudah sampai di laboratorium, dia akan mengirimkan kepada analis yang ada di sana untuk melakukan registrasi. Analis akan melakukan registrasi terhadap sampel, terus melakukan parameter yang diinginkan, dan dia melakukan preparasi sampel. Ini bukan contoh yang baik ya, karena di pipet, dan ini sangat berbahaya. Nah, selanjutnya dia akan melakukan proses titrasi. Di sini dia akan melakukan teknik titrasi dengan potensiometrik. Setelah selesai hasilnya, dia langsung telepon balik ke bagian produksi. Dari bagian produksi akan terima report hasil sampel yang tadi dia kirim. Oke. Ini yang biasanya dia pakai. Nah, dari sini biasanya operator lain langsung berangkat menuju ke posisi lokasi. Misal dikarenakan ternyata ada terjadi obstacle, maka dia harus mengatur, membuka katup untuk menghadirkan bahan kimia selanjutnya. Dan dia akan menuju sana dan melakukan pemutaran katup tersebut. Dan tentunya semua proses ini mulai dari pengambilan sampel, registrasi sampel, dilakukan analisa, mereport balik, dan action terhadap proses tersebut tentunya makan waktu lama. Mungkin kalau kita ini bisa mencapai 15-20 menit. Mungkin juga lebih tergantung daripada lokasi, sampel, dan metode analisa yang dipakai. Nah, hal-hal ini sedikit banyaknya akan cukup berpengaruh ya terhadap proses produksi yang kita kerjakan. Oke, kita lebih lanjut.
Oke, jadi kalau dengan pengukuran yang real time, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang akan lebih cepat. Hasil lebih cepat karena di analisa langsung dilakukan di tempat. Alatnya langsung ada di proses, teknik analisanya juga langsung ada di sana, dan hasilnya pun langsung diproses. Biasanya hasilnya ini terkadang dihubungkan juga dengan PLC system. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang mempergunakan PLC atau DCS system, tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan waktu respon. Oke, dengan banyak responsi yang cepat, tentunya kita akan menghemat banyak bahan baku. Jadi misalnya ada beberapa proses yang kadang-kadang off spec ataupun kemungkinan dia keluar daripada gagal produksi, itu tentu akan memakan banyak raw material. Kalau raw material banyak termakan, tentunya kita bicara masalah cost. Cost produksi akan meningkat dan tentunya ujung-ujungnya nanti kita ke harga. Oke, begitu juga dengan faster response juga akan meningkatkan produktivitas. Jadi produksi sampel kita akan lebih meningkat karena jarang sekali terjadi error. Kalau jarang terjadi error, berarti timing consume bisa kita kurangi. Produksi akan jauh lebih meningkat jika kita bandingkan dengan yang selama ini kita lakukan. Mungkin terjadi banyak error ataupun terjadi banyak nilai-nilai yang di luar batas spec. Oke, dan tentunya juga kita akan menghemat energi ya, karena kita tahu untuk mengoperasikan pabrik kita menggunakan bahan bakar untuk penginian boiler, begitu juga untuk electricity, belum lagi air dan tenaga kerja. Jadi dengan segala macam sumber daya yang kita pakai, tentunya itu akan jauh lebih hemat apabila kita mampu melakukan efisiensi proses, sedikit sekali melakukan kesalahan dan tidak banyak produk yang terbuang percuma karena harus direproses. Oke, nah tentunya tadi saya sebutkan sana adalah untuk mencegah terjadinya downtime dalam proses. Karena kalau terjadi downtime biasanya produk ospek langsung dicabut, dibalikan lagi ke proses untuk diolah ulang. Dan ini sendiri sudah tentunya akan memakan waktu. Oke, berikutnya adalah kita bisa beraksi secepat mungkin sebelum terlambat. Karena terkadang misalnya proses yang berkesinambungan, contoh aja dalam polimerisasi. Proses polimerisasi biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup cepat dan biasanya analis juga untuk lab biasanya diminta untuk segera menganalisa apabila sampel itu datang. Nah, sedikit saja terlambat dalam melakukan respon, hasilnya biasanya sudah lewat. Kalau sudah lewat, untuk produk-produk polimer biasanya udah nggak bisa diapa-apain aja. Dia langsung masuk ke dalam waste. Bisa terbayang berapa banyak bahan baku yang terbuang karena kita gagal melakukan respon secara cepat. Tentunya ada juga tadi produk-produk scrap product tadi, karena kan barang-barang yang sudah tidak bisa kita produksi, kita nggak bisa lagi balikan prosesnya, itu jadi scrap, jadi kita buang, dan tentunya ini sangat merugikan. Oke, berikutnya adalah meningkatkan frekuensi pengukuran. Jadi bisa kita lihat di dalam tabel grafik ini, ada yang berwarna hitam dan berwarna merah. Berwarna hitam itu laboratori, sementara yang berwarna merah itu adalah pengukuran secara online. Nah, di sini bisa lihat di titik-titik peaknya itu ada bukan analisa. Jadi kalau diperbandingkan dengan yang online, satu analisa di laboratorium di proses bisa melakukan 2-3 kali lipat. Dan semakin banyak kita mengumpulkan data pengukuran, tentunya kita akan memperoleh semakin banyak data yang bisa mendeskripsikan seperti apa proses yang terjadi. Nah, ini salah satu keuntungannya apabila kita melakukan pengukuran secara online. Ini bisa kita lihat beberapa titik-titik itu. Dari satu titik itu bisa dilihat yang bagian merah bawahnya itu beberapa analisa sudah dilakukan. Termasuk juga di sini ada satu titik di hasil pengukurannya itu rendah, tapi di lab ternyata tinggi. Ini biasanya pada saat lab melaporkan hasilnya masih tinggi. Jadi kan karena proses antara operator produksi menerima report sampai dia melakukan action itu memakan waktu lama, biasanya itu udah turun lagi. Biasanya dari situ langsung bertindak berdasarkan ini kebanyakan tutup valve misalnya atau dikeluarkan sedikit aja, hasilnya langsung menurun. Tapi ini sudah kebuang kepake banyak baru di-report. Nah, itu bisa kebayang berapa loss production yang kita alami karena kejadian seperti ini. Oke. Nah, tentunya dengan meningkatkan frekuensi pengukuran sampel, maka kita akan lebih ketat dalam melakukan proses analisa yang kita lakukan. Dan tentunya optimisasi diharapkan dapat tercapai. Salah satunya dengan hal-hal ini adalah kita bisa menghemat terhadap utilities, yaitu dari power, manpower, ataupun juga dari listrik, maupun juga dari water, dari air, belum juga dari steam. Jadi banyak faktor yang bisa kita hemat apabila kita mampu mengoptimalisasikan sistem yang kita pakai.
tentunya juga ujung-ujungnya adalah saving material. Jadi kita bisa menghemat material dengan seefisien mungkin, pakai sesuai dengan kebutuhan tanpa harus menghambur-hamburkan sehingga akhirnya menjadi scrap product ataupun waste product yang tentunya sangat merugikan perusahaan. Higher production input berarti kita mendapatkan hasil input yang lebih tinggi. Yield yang kita hasilkan dari produksi kita akan jauh lebih tinggi apabila kita mampu mengoptimalisasikan proses yang ada di kita. Kita minimalisasi error seminim mungkin, dan apabila terjadi error, kita sudah melakukan respon, dan itu tentunya sangat-sangat menguntungkan perusahaan. Dan tentunya otomatis produksi kualitas dari bahan kita pun akan meningkat, karena bisa kita lihat semua barang-barang yang kita produksi akan berada dalam in-spec, tidak ada yang off-spec, karena begitu off-spec, kita tahu apa yang kita lakukan. Oke. Di sini ada beberapa contoh, oke, ada contoh nih. Jadi perbandingan antara hasil pembacaan secara online, real time, dan laboratori. Ada 5 macam replika. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sekalian lihat perbedaan dari average-nya aja dari laboratori itu jauh lebih tinggi. Sementara dari deviasinya juga bisa dibilang 4 kali lipat lebih tinggi daripada online. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umumnya di laboratorium itu ada faktor-faktor error dari operator lab, error dari peralatan yang dipakai, error dari metodenya, dan juga berbagai macam hal-hal lainnya yang mungkin menambahkan error pada hasil akhir. Tentunya kalau secara online kan sampel kita lakukan secara otomatis. Terus misalnya terjadi preparasi, misalnya harus terjadi dilution ataupun filtering, itu biasanya langsung dilakukan secara otomatis, dan begitu itu juga langsung dilakukan analisa. Nah, analisa di sini dilakukan dalam kondisi yang real time, dalam artian apa adanya. Misalnya pada suhu yang sekitar 38 derajat dilakukan saat itu, dalam keadaan tertutup, misalnya tidak ada kontak dengan udara luar, itu pun juga berpengaruh terhadap hasil pengukuran di lab. Karena umum biasanya di lab itu kan sampelnya udah kena angin ya, karena kan si operator tadi bawa tanpa tutup, kalaupun dengan tutup biasanya pun terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu itu juga sangat mempengaruhi hasil akhir pengukuran. Jadi di sini kita bisa tahu kenapa hasil pengukuran di laboratorium biasanya memiliki error yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat online. Error yang tinggi berarti mengakibatkan adanya ketidakefisiensian produk. Ketidakefisiensian produk berarti banyak material yang terpakai yang tidak tepat guna. Dan itu ujungnya adalah kerugian, karena loss-nya jadi lebih besar. Ini kita lihat standar deviasinya 4 kali lipat lebih tinggi di laboratorium dibanding dengan online. Oke, sekarang kita bicara dengan hasil akhir yang kualitas tinggi yang kita harapkan. Tentunya kita bisa dapatkan apabila kita melakukan monitoring secara ketat terhadap proses kita. Jangan sampai terjadi ketidakefisiensian dan tidak optimalnya daripada proses yang kita lakukan. Dan kalau itu semua bisa kita atur dan kita kendalikan, tentunya faktor-faktor eksternal seperti itu bisa kita nihilkan, dan ujungnya adalah kita mendapatkan profitable yang lebih baik. Increase product quality udah jelas, karena kita akan meningkatkan kualitas produk kita dengan kontrol yang terjamin. Nah, di sini untuk online kita disebutkan tidak ada intervensi sama sekali secara individu, karena mulai dari pengambilan sampel sampai cleaning dan rinsing, persiapan untuk sampel berikutnya semua dilakukan oleh alat, dan semuanya itu terprogram ya, ada dalam program di dalam alat. Kita tinggal jalankan secara sekuensial, dan dia akan berlaku secara umum, akan repeat. Setelah satu batch selesai, dia akan berikutnya. Itu semuanya bisa kita tentukan seberapa banyak kita ingin adanya pengulangan. Semakin banyak nilai analisa yang kita dapat, tentunya kita akan makin tahu seperti apa produksi kita. Begitu juga tidak adanya pengaruh daripada udara ataupun kontaminasi yang mungkin terjadi karena sampelnya dibawa dalam wadah. Kalau tertutup mungkin lebih baik, tapi pada umumnya biasa dibawa dalam keadaan terbuka, dan itu biasanya juga berpengaruh terhadap hasil analisa di lab. Ini tadi faktor kontaminasi bisa kita rendahkan karena dia dalam proses yang tertutup. Di dalam piping kita tarik tapping line, the tapping line masuk ke dalam analyzer. Tidak ada kan sama sekali sampel berkontaminasi dengan udara lingkungan atau udara ambien. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Karena itu tadi kita bisa dapatkan hasil di lab lebih tinggi dibanding hasil secara online.
Oke, dan ini tentunya 100% repeatable, kita bisa program di alatnya, mau seberapa banyak kita melakukan data. Dan juga tidak ada spike. Spike itu jadi tidak ada nilai-nilai yang up and down ya, jadi secara drastis, karena kita bisa dapatkan hasil yang continuous. Karena kan biasanya dalam satu batch produk kan, dia akan berjalan langsung dari A sampai B sampai selesai, baru selanjutnya dia akan terbentuk produk akhir, yaitu produk C. Jadi nggak ada tambahan di luar. Nah, karena kalau di lab terkadang suka faktor-faktor dari situ bisa berpengaruh. Oke, nah ini contoh kalau kita melakukan multiple parameter. Jadi misalnya ada zat A, B, C, atau D. Itu bisa kita lakukan secara monitoring secara sekaligus. Jadi mungkin kalau untuk di lab ya nggak bisa dengan satu orang ya. Biasanya beberapa orang melakukan pekerjaan A, B, C, D, dan itu akan berdepotkan berbarengan. Dan tentunya itu akan memakan waktu. Berbeda dengan kita dengan online analisis, 4 parameter ini bisa kita gabungkan jadi satu di saat bersamaan, pengukuran bersama dan direportkan bersamaan juga. Jadi kita akan lebih mampu menguasai kondisi daripada proses yang kita lakukan. Oke, dengan begitu kita akan jadi mengerti proses kita selama ini sudah kita pakai seperti apa sih. Nah, kita bisa membuat korelasi antar parameter-parameter tertinggi. Situ. Misalnya kalau pH tertinggi, oh ternyata viskosnya menjadi rendah. Atau kebalikan, karena suhunya tinggi mengakibatkan viskos mengental. Jadi faktor-faktor seperti itu biasanya ketahuan setelah dianalisa di lab. Tapi kalau dengan alat analyzer, ini kita bisa langsung lihat profil daripada sampel tersebut, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa langsung melakukan action. Di sini tentunya kita bisa melakukan mendalami lebih lanjut ya proses yang sudah kita lakukan, apakah itu sudah optimal, apakah sudah efisien atau belum, kita bisa lakukan setelah kita melihat profil daripada hasil pengukuran sampel kita. Terus juga masalah misalnya terjadinya proses korosi dalam piping itu kalau sampel kita sangat korosif, banyak mengandung acid ataupun juga mungkin dari faktor luar bisa mengakibatkan pipa-pipa yang dilalui melalui proses korosi. Dan kalau korosi biasanya tentunya akan mengakibatkan kontaminasi, dan kontaminasi juga ujung-ujungnya bisa juga mengakibatkan produk gagal. Oke, semuanya ini bisa dilakukan dengan satu alat yaitu sistem analyzer, tergantung dari kita ingin beberapa parameter yang ingin kita dapatkan. Oke, jadi dengan satu alat satu analyzer kita bisa melakukan berbagai macam analisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, untuk masalah safety. Nah, di sini kita lihat contoh daripada alat rangkaian sampling system ya yang ada di proses. Di sini kita bisa atur, misalnya temperaturnya terlalu tinggi, kita perlu cooling. Oke, kita tambahkan cooling. Ternyata total storage-nya juga lumayan tinggi. Kita nggak bisa langsung karena bisa menjadi koagulan dan bisa akibatnya menjadi scaling dan menghambat blocking. Kita bisa tambahkan filter. Atau bisa suhu terlalu tinggi, tekanan terlalu tinggi. Oke, kita adjust dengan melakukan penurunan tekanan. Ini semua bisa dilakukan dengan sampling system seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah miniatur apa yang dikerjakan di lab. Kalau di lab misalnya, sampelnya terlalu panas, kita tunggu dulu, ya langsung melakukan analisa. Mungkin kadang-kadang kalau terlalu ekstrem dan dibutuhkan cepat, biasanya kita masukkan ke dalam refrigerant, kita dinginkan dulu. Nah, biasanya kalau dimasukin ke refrigerant, terkadang kita suka kelupaan, waduh, malah jadi tambah dingin. Nah, itu pengaruh kan udah lanjut itu, udah nggak apa-apa nih, analisa aja dan keadaan dingin, itu pun berpengaruh. Nah, jadi faktor-faktor seperti ini mungkin kelihatan sepele, tapi mungkin terjadi dalam keseharian di dalam lingkungan kita. Nah, dengan alat online itu semua dapat diminimalisir, karena mulai dari pengambilan sampel, treatment sampel, analisa sampel, dan cleaning dan sesudahnya dilakukan secara otomatis oleh alat. Oke, berikutnya tadi masalah safety menyangkut masalah hazardous area. Apabila kita memiliki sampel yang ternyata apabila kita lakukan analisa itu ternyata menghasilkan zat-zat lain yang kita anggap berbahaya, tentunya kita tidak ingin kita lakukan di lab. Nah, ini biasanya kita penting untuk melakukannya secara online, karena tidak ingin ada operator yang mungkin terdampak akibat buruk daripada sampel yang hazardous tersebut. Yaitu dangerous sample, bisa itu toxic, jadi kita nggak mungkin melakukan manual sampling, kita lakukan secara analisa secara online, secara sistem. Tidak ada intervensi, sudah jelas, karena semuanya dilakukan oleh alat. Dan tentunya ini semua adalah akan mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Mungkin dari masalah kecelakaan kerja, kesehatan daripada karyawan, dan keberlangsungan daripada sistem kita. Karena kadang-kadang untuk beberapa sampel yang high risk dengan
tingkat flammable yang tinggi itu bisa mungkin mengakibatkan ledakan apabila kita salah melakukan treatmentnya. Karena itu penting sekali kalau kita memiliki sampel-sampel sejenis ini mulai mempertimbangkan untuk menggunakan alat online analysis. Oke, sekarang kita lihat garis yang biasa kita tetapkan dalam produksi. Kita kenal ada garis hijaunya itu adalah target kita, dan garis atas dan bawahnya itu adalah low level dan high level. Nah, itu target yang kita inginkan adalah di warna hijau, dan ini adalah tipikal yang biasa kita dapatkan dalam proses produksi yang masih dilakukan secara manual. Secara manual artinya secara offline. Berarti operator mengirimkan sampelnya ke lab, di lab dihasilkan analisa dan didapat balik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi up and down speknya itu cukup tinggi. Kadang ketinggian, kadang rendahan. Nah, jadi cukup mengganggu. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah sampel yang pengukuran stabil yang seperti warna biru. Ini biasanya kita dapatkan setelah kita mengoptimalisasikan proses kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan online analyzer ini. Nah, kita lihat ternyata selama ini hasil yang kita dapat tuh di atas target. Jadi kita perlu merevisi target. Oke, kita revisi targetnya, kita naikkan sedikit sehingga garis blue line-nya itu sejajar atau di bawah daripada target. Nah, ini yang kita inginkan. Kita menekan target baru. Nah, ini yang kita harapkan. Proses berlangsung secara smooth dan juga tidak ada lagi kendala masalah optimalisasi ataupun masalah terjadinya inefisiensi terhadap material, terhadap tenaga kerja, maupun terhadap utilities, terhadap bahan-bahan baku seperti energi dan lain-lain sebagainya. Oke, ini juga kita lihat perbandingan antara manual control dan automatic control. Kita lihat yang biru itu adalah yang idealnya, yang merah itu adalah full automatic control, dalam artian mempergunakan analyzer, dan yang hijau itu adalah manual control. Berarti dalam hal ini secara offline analisa, kita mengirimkan sampelnya ke lab. Jadi terjadi proses up and down cukup tinggi. Nah, ini pada peak yang hijau yang bawah itu terjadi penurunan cukup tajam, di mana produk drop mungkin karena ada masalah di proses, dan pada saat itu juga biasanya sudah cukup, kalau kita lihat di proses online-nya itu dia langsung balik lagi ke atas setelah di-adjust secepat mungkin, naik ke atas. Tapi sementara waktunya cukup panjang, dia melewati 2-3 kali analisa oleh analisis online, dan dia sudah cukup tinggi, akibatnya ada kelebihan lihat agak sedikit naik. Karena proses ini kan proses yang berkesinambungan ya, jadi nggak langsung jadi, dia akan di grinding dulu, diaduk, dan mungkin juga di proses pemanasan. Akibatnya apa? Terlanjur produk yang ditambahkan ternyata berlebihan. Akibatnya apa? Nilainya jadi naik. Kalau nilainya naik tentunya apa? Inefisiensi dan buang-buang bahan baku. Setelah itu buru-buru adjust lagi, turun lagi ke bawah. Nah, ini kita bandingkan dengan yang garis merah, dia akan lebih stabil. Di sini Bapak Ibu bisa lihat perbandingan antara kontrol proses yang masih dilakukan secara manual dengan yang sudah otomatis. Dan ini pasti jelas akan sangat menguntungkan perusahaan, karena mungkin selama ini belum begitu terlalu terlihat ya, karena prosesnya masih oke aja, nggak pernah off spec. Tapi ya, apakah kita sudah pernah melakukan evaluasi? Sudah seberapa efektifkah sampel kita, proses kita? Apakah bahan baku yang terpakai sesuai dengan kita dapat? Yield yang kita harapkan apakah tercapai? Itu biasanya orang-orang produksi yang akan lebih bisa menjawab. Nah, ini salah satu gambaran apabila kalau kita melakukan proses produksi masih dilakukan secara manual. Jadi up and down-nya terlalu tinggi, dan itu menandakan ketidakefisiensian daripada proses produksi yang kita pakai. Oke, ini juga ada contoh lain adalah satu analisa yang parameter yang sama, tapi dilakukan oleh beberapa operator yang berbeda. Nah, di sini kita lihat tuh titik-titik biru itu ada 3 orang operator, dan dari satu titik itu bisa kita lihat sebarannya cukup jauh ya, karena kan antar individu biasanya memiliki persepsi yang berbeda. Contohnya adalah misalnya masalah titrasi. Titrasi yang manual dengan menggunakan buret itu masih mengandalkan visual kita. Kita dalam menentukan warna itu kadang-kadang ini sudah cukup nih, udah agak ke ungu-unguan atau ke biru-biruan. Sebenarnya belum, kurang, tambah setetes lagi. Padahal tambahan setetes itu sudah merupakan penambahan yang cukup signifikan, dan kalau itu dianalogikan dalam proses berarti udah ada loss yang terjadi karena ada perbedaan
persepsi antar operator. Nah, ini yang biasanya kita ingin hindari karena biasanya itu memang tidak terhindarkan. Jadi walaupun mungkin ada yang berpikir, enggak, saya antar operator masih dalam batas yang bisa kita terima, tapi pada intinya tetap aja terjadi ketidakefisiensian. Dan kalau kita memang ingin hasil yang sempurna, tentunya kita ingin prosesnya pun kita lakukan secara efisien, tidak perlu banyak membuang-buang bahan. Ini juga masalah sekarang wastewater discharge. Jadi semakin banyak barang-barang yang off spec, berarti harus diproses ataupun di scrub, tentunya akan menambah wastewater. Waste kita akan bertambah banyak, karena waste ditambah banyak tentunya jadi beban bagi environment di pabrik. Dan tentunya masalah juga. Jadi proses yang cost yang perlu dikeluarkan untuk mengolah ulang biaya lagi, belum lagi waktu yang dipakai. Oke, jadi pada ujungnya kita simpulkan analisa secara online itu akan merupakan analisa yang dilakukan secara real time. Jadi kita lakukan apa adanya, langsung di dalam titik poin daripada sampel yang kita miliki. Di situ juga dengan online analyzer kita akan memperbanyak frekuensi daripada pengukuran sampel. Pengukuran sampel yang makin banyak tentunya akan membuat kita mendapatkan profil yang lebih baik. Oke, berikutnya adalah improve untuk akurasi dan presisi. Dengan analyzer kita harapkan error-error yang terjadi pada proses pengambilan sampel, diluting sampel, penganalisaan itu bisa semakin diminimalisir. Dan sekaligus juga dengan online analyzer kita melakukan multiple parameter secara sekaligus. Dan tentunya adalah masalah safety. Masalah safety ini adalah penting karena tadi seperti saya jelaskan di bagian awal, banyak hal-hal yang mungkin bisa membahayakan keselamatan kerja daripada karyawan ataupun proses itu sendiri yang mungkin tanpa kita sadari masih kita lakukan. Mungkin ke depannya kita bisa lebih aware dan lebih berusaha untuk menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang cukup fatal di dalam proses produksi yang kita lakukan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita coba lihat ke dalam contoh alatnya ya. Oke, di sini kita lihat salah satu contoh analyzer yang kita miliki. Tadi saya jelaskan di awal di teknik analisa online analyzer ada dengan menggunakan teknik titrasi, teknik ionometer, teknik ion kromatografi ataupun dengan menggunakan ion selektif. Nah, ini contoh yang kita miliki adalah untuk teknik titrasi, titration. Nah, teknik titration ini kita mempergunakan online analyzer sama seperti di lab. Jadi kalau kita lihat di lab, perangkat-perangkatnya adalah sama. Ini adalah merupakan sensor. Kalau di lab, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan potential detector, biasanya kita pakai sampel, dan ini ada stirrer. Stirrernya juga sudah disediakan. Nah, ini perbedaannya ada di sini untuk rinse, ground, atau pipetting sampel. Nah, kalau di lab tentunya kita masih operator akan memipet sampel kita. Memipet sampel, terus kita menambahkan mungkin perahu. Setelah itu, ini adalah buret. Buret jadi buret yang kita pakai berisi solution yang kita pergunakan. Jadi kita di sini akan ada di dalam sini. Ini adalah buret valve-nya. Jadi di sini ada elektroda di dalam, di sini ada buret yang sama seperti di kitator potentiometer seperti biasa. Itu perbedaannya semuanya akan secara otomatis, di mana sampel akan disedot dari sini dia akan masuk ke dalam vessel. Dalam vessel sini kalau misalnya perlu penambahan solvent atau apa, bisa ditambahin pompa satu lagi untuk menambah solvent untuk melarutkan. Tapi seandainya tidak perlu, maka bisa melakukan proses analisa. Dari sini kita akan jalan masuk ke dalam vessel melakukan proses titrasi. Proses titrasi selesai, dia akan disedot. Kalau biasanya kan di lab itu operator ada bagian lain yang untuk bagian membersihkan. Sini enggak, setelah selesai dia akan disedot keluar, drain, dan setelah itu akan dibuang. Setelah drain, alat akan mengambil mineral water. Mineral water dipakai untuk membilas. Bilas selesai, sesuai kita ingin bisa 2 atau 3 kali, selesai satu batch. Nah, kalau kita ingin akan online, dia akan ngambil lagi sampel berikutnya, terus berulang. Nah, ini makanya kita bisa sebut error-error yang terjadi dalam hal ini bisa kita lakukan seminimal mungkin.